Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah meskipun kita belajar dari rumah, jarak jauh antara mister dan kalian, tapi tetap semangat belajar, jangan sampai luntur. Pada hari ini, insya Allah, kita akan belajar akidah akhlak, melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Akidah akhlak, silakan masing-masing memegang buku akidah akhlak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini materi kita masuk ke dalam bab 8, yaitu bab akhlak terpuji. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang setia kawan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita agar kita memiliki sikap setia kawan. Apakah itu sikap setia kawan? Yaitu sikap punya rasa tolong-menolong kepada sesama dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong baik terhadap teman, baik terhadap adik dan kakak kita, bahkan kepada kedua orang tua kita, maka teman kita akan menyukai kita. Teman, orang tua, dan juga saudara-saudara kita akan senang kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap tolong-menolong kepada sesama, maka mereka semua tidak akan menyukai kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk memiliki sikap tolong-menolong terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wahai manusia, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya, jika ada teman kita yang membutuhkan sesuatu seperti membutuhkan pensil, maka kita wajib menolongnya. Apabila ada adik kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita wajib menolongnya. Apabila ada orang tua di rumah, kita menolong orang tua dengan cara meringankan tugasnya di rumah, seperti menyapu, membantunya memasak, menjaga adik. Itu adalah perbuatan tolong-menolong yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita dilarang oleh agama kita tolong-menolong dalam kejahatan, seperti memberi contekan, menolong orang mencuri, dan lain sebagainya. Yang perbuatan itu bukan hanya tidak disukai oleh manusia, tetapi juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat contoh hewan. Contohnya semut. Bagaimana semut yang kita lihat tubuhnya mungil, tetapi memiliki rasa tolong menolong yang sangat
baik sekali. Bayangkan, jika ada musuh, jika ada seekor semut yang tersakiti satu saja, maka semuanya menolong. Bahkan dengan kesatuan semut, mereka dapat mengangkat barang yang besar yang tidak bisa dipikul sendirian oleh semut tersebut. Maka itu, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menolong, punya sikap tolong menolong, maka Allah akan menyayangi kita. Semua manusia akan menyayangi kita, bahkan malaikat akan menyayangi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang terlihat dalam buku halaman 55, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasul, sayangilah makhluk yang ada di bumi, baik manusia maupun hewan, maka kamu akan disayangi oleh semua yang ada di langit. Bahkan ada kisah Nabi Muhammad SAW mengisahkan, ada seseorang yang menolong binatang karena kehausan. Kemudian Allah menjamin orang tersebut masuk surga dan diampuni dosanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita terbiasa menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita jika kita dalam kesulitan. Anak-anakku coba dibuka halaman 56. Di sana ada ciri-ciri sikap setia kawan. Nah, ini untuk mengukur diri kita. Apakah kita termasuk orang yang memiliki sikap setia kawan? Nah, di sini ada di halaman 56. Bisa dilihat. Ciri yang pertama, orang yang memiliki sikap setia kawan atau sikap suka tolong menolong adalah pertama, suka menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Maka jika ada teman kita yang meminjam sesuatu pada kita, misal minjam pensil, penghapus, tandanya kita memiliki sikap setia kawan jika kita menolongnya. Ciri yang kedua adalah tidak selalu mementingkan diri sendiri. Artinya dia tidak egois. Dia selalu berbagi kepada temannya jika memiliki kelebihan. Ciri yang ketiga adalah tidak kikir. Dia tidak pelit. Kikir artinya pelit. Jika dia diminta sesuatu, baik tenaga maupun waktu, dia tidak pelit. Ciri yang keempat adalah tidak serakah dan iri hati. Ciri yang kelima adalah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan juga menggunakan rezekinya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih keuntungan kita jika kita memiliki sikap setia kawan? Nah, ini ada ya di halaman 56, masih di halaman 56. Dalam buku ini dijelaskan ada keuntungan jika kita memiliki sikap setia kawan. Yang pertama, jika kita sedang dalam kesulitan, banyak yang akan menolong. Nah, ini kelebihannya, keuntungan dari sikap setia kawan. Jika kita nanti misalnya dalam kesulitan, insya Allah pasti nanti ada yang menolong kita. Keuntungan yang kedua adalah dia akan mulia di sisi Allah dan dihormati oleh semua manusia. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sering menolong orang lain, bahkan menolong binatang, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Keuntungan yang ketiga, kita akan memiliki banyak teman atau sahabat. Nah, ini anak-anakku, jika kita memiliki sikap setia kawan, kita akan memiliki banyak teman atau sahabat.
kita akan disenangi oleh teman kita. Sebaliknya kalau kita tidak suka menolong, kita pelit, kikir sama teman kita akan memiliki sedikit teman. Yang keempat, keuntungannya adalah akan memperoleh ketenangan jiwa karena tidak mempunyai musuh. Jiwanya akan tenang, tidak akan gelisah, insya Allah. Yang kelima adalah akan disayang oleh Allah dan orang tua. Jika kita sudah disayang oleh Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya. Dan juga akan disayang oleh orang tua. Jika orang tua sudah sayang sama kita, maka Allah pun akan sayang sama kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Ridallahi fi ridal walidaini, wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Sungguh kata Rasul, ridho Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang setia kawan. Dan untuk tugasnya adalah pertama, kalian membaca halaman 54 sampai 56. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan foto kalian yang sedang menolong, kegiatan menolong. Baik ketika menolong adik, misalnya menjaga adik, menolong adik belajar, menolong adik membaca Iqra, atau menolong kakak, atau menolong orang tua yang sedang masak. Nah, dipoto, kemudian fotonya dikirim ke WA Mr. Haris. Ya, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah, materi pada hari ini telah kita laksanakan. Semoga apa yang Mr. sampaikan pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya tadi mengirimkan foto kegiatan tolong menolong kalian di rumah. Dan semoga tugas tersebut bisa dilaksanakan sebelum maghrib kalau bisa. Sekian dari Mr. Haris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.